Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata di modul 1.4 Budaya Positif. Pada kesempatan kali ini, saya telah melakukan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Aglik tempat saya mengajar. Perkenalkan, nama saya Lilis Setiorini. Saya bekerja di SD Negeri 2 Aglik. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Dan saya telah melakukan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Berikut penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 2 Aglik. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 2 Aglik saya lakukan melalui diseminasi kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru di sekolah saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Aglik, Ibu Mulyani SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu serta karyawan SD Negeri 2 Aglik, marilah kita pertama-tama mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif tanpa halangan suatu apapun. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Bapak Ibu, apakah masih semangat? Oke, kita semangat? Oke, kita semboyan kita. SD Negeri 2 Aglik. Semboyan kita. SD Negeri 2 Aglik. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budaya positif. Perkenalkanlah saya Lilis Setiorini dari SD Negeri 2 Aglik CGP Angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Budaya positif. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid yang sesuai kodratnya. Sesuai kodratnya ini kita menuntut peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam budaya positif ini kita menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya pelajari, yaitu kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama, juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Visi yang guru penggerak, perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Sebelumnya saya akan bertanya, apa menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Apa itu budaya positif? Penerapannya bagaimana? Iya, penerapan dampak yang baik seperti siswa. Dampak apa itu? Seperti pendidikan karakter, religius, terus contoh perilakunya apa? Ya, sopan santun, datang tepat waktu, tidak terlambat. Terus dalam bentuk bicaranya kita sopan ya. Dalam pergaulannya kita saling menghormati dan menghargai. Terus ada nilai kejujurannya. Itulah budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Konsep inti budaya positif itu sendiri, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan manusia
dan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Sekarang kita akan belajar konsep-konsep inti budaya positif. Mari kita yang pertama adalah perubahan paradigma pendidikan. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya Bapak Ibu di sini yang sudah kurikulum merdeka dari kelas 1, 2, 4, 5 sudah diklat belajar kurikulum merdeka dan tentunya sudah sangat lihai ya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Tujuannya ingin murid itu belajar sesuai kodratnya, yaitu tadi sudah disebutkan bahwa kita harus menuntut murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dan berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengangkat nilai religius. Kita menerapkan peserta didik dengan nilai-nilai religiusnya. Dengan contohnya kita setiap hari mengadakan sholat jamaah duhur bersama di masjid. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Itu contohnya ada Jumat bersih. Terus ada kreatif. Kreatif ini sering kita gabungkan dengan inovatif ya. Bapak Ibu menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Itu juga salah satunya dalam penerapan profil pelajar Pancasila. Dan tujuan tersebut Bapak Ibu menerapkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan agar peserta didik dapat menemukan minat dan bakatnya lebih kreatif lagi dalam kegiatan sehari-hari. Terus bernalar kritis, serta yang terakhir adalah mandiri. Kita harus membentuk peserta didik yang mandiri, yang tangguh, yang siap untuk di luar masyarakat, di masyarakat untuk hidupnya nanti di masa depan. Dari keenam profil pelajar Pancasila ini kita harus menanamkan ke peserta didik kita agar visi kita yang kemarin kita bahas bersama agar terwujud. Yang berikutnya adalah miskonsepsi teori kontrol. Menurut Bapak Ibu di sini, miskonsepsi itu apa sih? Jadi menurut saya miskonsepsi itu adalah suatu kebingungan konsep, jadi konsep yang salah. Ya, benar sekali. Kalau miskonsepsi itu kita adalah konsep yang salah yang diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, salah diterapkan terus ya. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Guru itu tidak boleh mengontrol murid, ya. Murid biarkan untuk menemukan bakat dan minatnya. Tugas kita adalah menuntunnya, membimbingnya. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini masih sering sekali kita terapkan kepada murid kita bahwa murid kita itu salah, itu tidak boleh. Dengan membuat murid itu merasa bersalah, itu akan menurunkan mental peserta didik kita. Terus ilusi bahwa menguatkan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan positif, efektif, dan bermanfaat itu hanya konsep yang sekiranya itu memang positif, efektif, tapi dan bermanfaat. Tapi untuk kedepannya itu hanya sementara, tidak berkelanjutan. Yang kita harapkan di sini teori kontrolnya itu bisa dimanfaatkan peserta didik secara berkelanjutan sampai mereka terjun di dunianya, siap untuk hidup di masa yang akan datang. Terus yang berikutnya ilusi bahwa orang
salah ya. Nah, kamu harus mengerjakan ini, itu tidak boleh. Tuh. Dari miskonsepsi tersebut, kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Sama tidak kebutuhan kita? Tidak. Karena kebutuhan manusia satu dengan manusia yang satunya itu tentu saja berbeda. Realitas kebutuhan kita berbeda ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tidak. Dari sudut pandang satu dengan orang yang lainnya tentu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tetapi kita tidak bisa memaksakan pandangan orang kepada kita itu sama. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu tidak boleh. Semua perilaku itu memiliki tujuan, baik salah maupun benar. Peserta didik kita kan sering salah. Seharusnya kita mendidik terlebih dahulu. Kenapa peserta didik kita itu berbuat seperti itu? Pasti semua itu ada alasannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu salah. Apakah Ibu Yanti bisa dikontrol oleh orang lain? Tidak. Alasannya apa? Karena kita seharusnya bisa mengontrol diri sendiri, mengontrol orang lain. Iya, kita harus mengontrol diri sendiri dan tidak dikontrol oleh orang lain. Misalnya, peserta didik berbuat sesuatu, menggenggam ini ya. Walaupun kita dirayu sampai kapanpun, kita tidak akan membuka genggaman kita kalau kita bisa mengontrol diri kita, dan itu harus kita terapkan pada peserta didik. Berarti kita harus belajar apa? Percaya diri agar mampu bisa mengontrol diri sendiri. Berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, jadi tidak boleh ada paksaan. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang itu teori kontrolnya ya. Yang kedua, kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan berharga atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini dalam kita pembelajaran kita tidak boleh memberikan reward ya. Reward itu sudah tidak diperbolehkan untuk penerapan disiplin positif. Tapi apabila kita ingin memberikan kepada peserta didik, berilah apresiasi. Karena reward hanya sifatnya itu sementara. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dengan disiplin positif ini, harapan kita dapat membentuk murid-murid kita yang mempunyai karakter-karakter yang baik, yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dengan nilai-nilai kebajikan ini, itu dapat membentuk peserta didik yang berkarakter mulia. Contoh nilai-nilai kebaikan
di dalam institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif. Untuk Ilmu Primary Years Program atau PYP, sikap murid yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Untuk keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai tersebut kita mempunyai kewajiban untuk menanamkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dan membuat kebiasaan yang baik agar nilai-nilai kebajikan tersebut dapat diterapkan oleh anak-anak didik kita, dan itu adalah tugas kita bersama. Mari kita saling bersama-sama membentuk peserta didik yang mempunyai disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Oke Bapak Ibu, kok masih ada yang ngantuk ya? Oke, kita ice breaking dulu. Perhatikan kata-kata saya. Dunia itu bulat. Dunia itu bulat. Kalau 16 itu 1, 19 itu 1, dan kalau 66 itu berapa? 2. Pintar. Jauh sebentar ya, masa kayak minum. Kita ulangi ya. Dunia itu bulat, ya. Dunia itu bulat. Kalau 16 itu 1, 18 itu 2, 88 itu berapa? 4. Nanti kita masih bingung. Dunia itu bulat. Bulat ya, bulat. Oh, 16 itu 1, 19 itu 1, 88 itu 4. Kalau 888, oke, itu ekspresi ya. Oke, kita lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tapi semangat ya. Yang apa adalah kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Kita dalam kehidupan sehari-hari tentu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang Bapak Ibu ketahui. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Ada yang tahu? Apa? Makan merupakan kebutuhan pokok ya. Apa lagi? Sandang, bangunan, papan tidur bisa. Iya, merupakan kebutuhan juga. Apa lagi? Ada, kalau belajar ekonomi ya, ada kebutuhan pokok, ya, benar ya. Dan sekunder dan tersier itu yang kita ketahui. Tetapi di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Seperti yang tadi Pak Budi katakan, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan.
kedua ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dari kelima kebutuhan dasar ini, apabila ada murid yang bermasalah, coba kita telusuri dulu latar belakangnya, kenapa murid itu bermasalah. Apakah ada salah satu kebutuhan dasar manusia dari murid tersebut itu ada yang tidak terpenuhi? Contoh, apabila ada murid yang sering nakal, kenapa murid itu sering buang ulang, kita cari kenapa. Oh, murid itu kurangnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di keluarganya. Coba kita terapkan, coba kita beri perhatian lebih kepada murid tersebut. Apabila di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya yang kurang karena kesibukannya, orang tuanya bekerja di luar kota, di sini ikut simbahnya, coba kita dekati, kita jadi orang tua murid tersebut, kita lembuti, diberi kasih sayang. Maka murid yang tadinya berbuat onar, berbuat kekacauan, pelan-pelan akan berubah menjadi lebih baik. Karena setiap kegiatan, setiap perilaku, apalagi kesalahan itu mesti ada alasannya. Dan kelima kebutuhan dasar manusia inilah yang menjadi acuan kita untuk hidup dengan disiplin positif. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, membutuhkan motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari luar, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus untuk motivasi intrinsiknya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dari perilaku yang kita lakukan, kegiatan sehari-hari, pastinya kita mempunyai motivasi terhadap diri kita sendiri. Apalagi murid-murid kita, murid-murid kita bertindak sesuai dengan keinginannya, mesti mempunyai motivasi. Dan kita, motivasi itu untuk apa? Misalkan murid berbohong, berarti kan ada motivasi ekstrinsiknya. Karena apa? Untuk menghindari hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, murid melakukan sesuatu yang misalkan membelikan jajan di luar sana, nanti dapat imbalan dari bapak ibu guru. Itu kan dari motivasi perilaku manusia yang motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik dari diri kita, kita niatnya apa, maka akan terwujud dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Semua orang pasti percaya apa yang diyakini kita, dan itu yang akan dilakukan oleh kita. Nah, inilah hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan karena tidak terencana. Bersifat satu arah, dari guru ke murid, bukan dua arah, hanya satu arah. Berupa hukuman fisik atau fisikis. Jadi selama ini kita selalu memberi hukuman apabila ada murid yang salah. Itu seharusnya tidak
diperbolehkan ya Bapak Ibu. Nanti setelah kita belajar budaya positif ini, hukuman-hukuman yang sudah kita lakukan semakin mudah ya. Terus konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya konsekuensi tersebut. Biasanya kalau konsekuensi yang dibuat itu hampir sama dengan hukuman. Kalau hukuman bedanya satu arah dari guru ke murid, kalau konsekuensi adanya kesepakatan antara murid dan guru. Misalkan contohnya, apabila Bapak Ibu guru ada kegiatan di luar sekolah, muridnya ditinggalin tugas, mesti Bapak Ibu pesan, anak-anak nanti tidak boleh ramai ya. Jawab sama-sama, iya Pak. Apabila ramai nanti diapakan, mesti gitu toh. Kalau anak-anak jawab, nanti disuruh nyapu satu kelas Pak. Pak gurunya bilang, setuju anak-anak, setuju. Nah itu adalah konsekuensi apabila anak tersebut ramai. Tetapi di dalam menjalankan konsekuensinya, apabila ada satu anak yang ramai, mereka menjalankan itu dengan berat hati, tidak sungguh-sungguh, dan itu sangat tidak efektif dan efisien sekali. Dan di dalam konsekuensi ini, sikap guru selalu memonitor murid. Dengan adanya hukuman, konsekuensi yang baik dilakukan yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagaimana murid memperbaiki kesalahan. Maksudnya di sini, apabila ada murid melakukan kesalahan, kita ajak murid untuk mengobrol bersama, berdiskusi bersama, apa penyebabnya, ditanya, mesti ada alasannya toh. Terus kita carikan solusi bersama dengan cara berdiskusi bersama murid, apa solusinya, dan murid akan lebih bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia berbuat. Restitusi ini diperlukan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, dan tugas kita hanya menuntut solusinya itu dari murid sendiri. Apabila ada murid melakukan kesalahan, kita ajak murid untuk mengobrol bersama, berdiskusi bersama, apa penyebabnya, ditanya, mesti ada alasannya toh. Terus kita carikan solusi bersama dengan cara berdiskusi bersama murid, apa solusinya, dan murid akan lebih bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia berbuat. Restitusi ini diperlukan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, dan tugas kita hanya menuntut solusinya itu dari murid sendiri, tidak dari kita. Kalau konsekuensi hukuman itu biasanya dari murid ya, kalau hukuman itu dari guru, kalau konsekuensi itu sesuai kesepakatan. Kalau restitusi itu dari murid sendiri, misalkan saya salah Bu, saya akan minta maaf, gitu toh. Terus itu dari solusi timbul dari murid sendiri, tidak dari kita. Kalau dari diri sendiri, maka kita akan melakukan sesuatu lebih dengan sungguh-sungguh. Nah, ini adalah posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, selama ini dalam proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah, posisi ibu, bapak di sini sebagai apa? Apa Bu Dita? Sebagai teman. Bu Dita jadi sebagai apa? Orang tua. Ada sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Pemantau. Pokoknya sebagai apa kalian? Sebagai teman dan pemantau. Wah, teman dan pemantau. Ada yang sering menghukum murid?
sekali. Kalau pembuat rasa bersalah, sering ada bapak ibu guru, kamu tahu, kamu itu salah, ya. Pas ngerti salah, kok iuran? Ngerti ini, masih ada seperti itu? Berarti bapak ibu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dan dari keempat posisi ini, pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, terus pemantau, ini saya sarankan dikurangi ya Bapak Ibu, karena posisi yang terbaik sebagai Bapak Ibu guru adalah sebagai manajer, ya. Jadi kalau menghukum, karena kita itu sekarang tidak boleh menghukum murid, kita harus mencari kesalahan, tidak boleh mencari-cari kesalahan, itu tidak boleh. Terus kalau teman, memang efeknya itu hanya sementara, ya. Sekarang ya oke, tapi untuk kedepannya itu tidak berkelanjutan. Kalau masuk berarti kita cuma mengamati saja ya, itu saya kira tidak efektif. Dan posisi yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu apa itu keyakinan? Apa itu peraturan? Monggo, siapa yang mau menjawab? Bu Yanti? Keyakinan itu yang kita sepakati, yang kita yakini ya. Kalau peraturan itu biasanya ada konsekuensi apabila dilanggarnya. Dan peraturan itu sudah melekat ya, sudah dari dulu dan harus ditaati bersama, sudah melekat. Kalau keyakinan itu ada dua, antara guru dan murid. Dan kalau peraturan itu biasanya hanya gurunya saja yang dominan. Dan kita mempunyai kelas masing-masing ya, kalau di SD kan kelas 1 sampai kelas 6. Nah, Bapak Ibu di sini saya harapkan nanti setelah belajar budaya positif ini Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bersama, yang tentunya kalau keyakinan kelas itu harus disepakati secara bersama-sama. Hal tersebut bertujuan untuk apa? Menciptakan budaya positif agar murid-murid itu lebih disiplin. Disiplinnya tentunya lebih menuju disiplin yang positif yang disepakati secara bersama-sama dalam satu kelas. Nah, keyakinan kelas itu sendiri bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal. Kalau universal kan secara luas, dibuat dalam pertanyaan positif. Kalau tidak boleh membuang sampah, itu positif apa negatif? Negatif. Seharusnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu sudah universal belum? Universal itu menyuruh, berarti luas. Belum ya? Kalau kita ambil dengan menjaga kebersihan, itu contoh untuk membuat keyakinan kelas. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tentunya dari kelas 1 sampai kelas 6 kelas kita itu berbeda ya, muridnya berbeda-beda. Kita terapkan keyakinan kelasnya nanti anak-anak kita tulis di kertas post-it apa keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Tentunya setiap anak tulisnya beda-beda kan Bapak Ibu. Ada yang tidak boleh datang terlambat, terus harus mengerjakan PR. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau tidak datang ke sekolah tidak terlambat, untuk keyakinan kelas yang tepat itu apa?
disiplin waktu itu secara universalnya ya. Kalau datang tepat waktu itu masih sempit. Artinya kita dalam membuat keyakinan kelas, kalimat yang kita gunakan itu universal dan harus positif sehingga dapat digunakan secara luas. Terus dalam pembuatan keyakinan kelas, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam membuatnya itu kita harus bersama dengan murid-murid. Murid-murid itu nanti kita bagikan sumber kertas, apa yang mereka tuliskan. Nanti tugas kita sebagai seorang manajer, kita memantaunya. Oh ini yang tidak sesuai, ini yang tidak sesuai. Kita buat. Misalkan kalimat itu masih dalam arti yang sempit, kita kerucutkan, diubah menjadi kalimat yang universal. Nanti akan jadi keyakinan kelas yang sudah kita terapkan, dan alhamdulillah untuk kelas 6 sudah diterapkan. Di sana ada keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak kelas 6. Nanti Bapak Ibu guru bisa membuatnya di kelas masing-masing. Nah, ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nih, kita bisa menggunakan segitiga restitusi apabila ada murid, misalkan ada murid yang datangnya terlambat, atau ada murid yang berkelahi, ada murid yang berkelahi, ada murid yang tadi ada kasus apa? Berak di celana ya. Murid melakukan tersebut pasti ada ada alasan-alasan tertentu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, kita bisa menggali hal tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dan apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu hal yang wajar. Kesalahan itu semua orang pernah berbuat kesalahan, bukan hanya murid-murid saja ya Bapak Ibu guru. Tetapi kita juga sering berbuat salah, karena kesalahan itu hanyalah manusiawi. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya kita tidak mendoktrin murid, kamu itu salah. Nek salah, ya wes kamu salah, kamu minta maaf. Itu tidak boleh. Kita harus selidiki dulu apa sih permasalahan yang ada. Kenapa murid bisa melakukan hal tersebut? Ya, itu fungsi yang kita dalam menggunakan segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dengan adanya validasi tindakan yang salah, setelah kita mengetahui permasalahan yang ada, kita membuat solusinya. Terus setelah itu kita menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama sesuai dengan kesepakatan kelas kita masing-masing. Apabila ada murid kita yang bermasalah, kalau SD kan yang menghadapi langsung wali kelas masing-masing ya. Misalkan tadi Mas Ferdi berak di jalan nanti, gurita menenangkan Mas Ferdi dengan menstabilkan identitas tersebut dulu. Ditanya penyebabnya apa, habis itu validasi tindakan yang salah. Oh Mas Ferdi, apabila kamu berdua berak di celana itu tidak boleh. Apa salahnya kamu
yang sudah saya praktekkan kepada murid, Nabila datang terlambat ke sekolah sehingga tertinggal pembelajaran matematika. Silahkan nanti kalau ibu amati videonya ya, apabila ada anak-anak yang nanti anak-anak bapak ibu di kelas ada yang bermasalah atau yang mempunyai masalah, bisa bapak ibu terangkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Restitusi nanti bisa ibu terapkan di kelas masing-masing. Apabila ada anak yang salah, tidak langsung kita beri hukuman, ya. Harus kita selidiki dulu kesalahannya apa. Kita terapkan segitiga restitusi, kita cari permasalahan bersama sehingga murid akan lebih bertanggung jawab kepada kesalahannya. Yang terakhir adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tugas guru yaitu sistem among, menuntun anak sesuai kodrat zaman dan kodrat alam untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu Bapak Ibu, terima kasih pemaparan dari saya tentang budaya positif. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya semoga Bapak Ibu di sini dapat menerapkan
positif di kelas masing-masing, dan kita menciptakan budaya positif di warga di sekolah SD Negeri 2 Agrek secara bersama-sama, sehingga visi kita dapat terwujud bersama. Mari kita berkolaborasi bersama dengan meningkatkan dan menciptakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikut penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas di kelas saya mengajar, yaitu kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat bermanfaat bagi kita untuk melatih apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab kepada yang pertama adalah pada diri sendiri. Keyakinan kelas ini harus kita sepakati dan harus kita yakini masing-masing individu. Kenapa dinamakan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kan biasanya kesepakatan kelas ya yang kita buat. Kenapa sekarang berubah menjadi keyakinan kelas? Karena apa maksudnya? Iya ya, karena yakin. Kalau yakin itu pada diri sendiri atau pada orang lain? Keyakinan itu ditanamkan pada diri sendiri, mulai dari diri sendiri ya. Ketika kita yakin pada sesuatu, maka kita bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Di dalam membuat keyakinan kelas, nanti akan Ibu bagikan sticknote. Nah, sticknote ya. Nanti kalau yang menuliskan sticknote ini, kalimatnya tidak boleh kalimat yang negatif. Misalkan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalian bisa menuliskan dengan apa? Menjaga kebersihan. Terus tidak boleh mencontek. Kalau mencontek itu arti sikap apa? Jujur. Berarti jujur dalam mengerjakan soal. Jelas? Jadi di dalam membuat keyakinan kelas, kalimatnya harus yang positif, jangan negatif. Ada pertanyaan? Oke, berarti semuanya sudah jelas ya? Sabar. Udah. Nanti kalau sudah selesai silahkan ditempelkan di kertas yang sudah ditempelkan di depan. Dan nanti yang apa yang suara yang terbanyak itu yang menjadi kesepakatan keyakinan kelas kita. Oke, jelas? Sekarang dituliskan.
Ya, siapa lagi yang sudah silakan ditempel ke depan. Sering siapa? Apa sih? Itu paling Kalian sudah menuliskan satu persatu setiap anaknya. Ini ada tenang saat pelajaran berlangsung. Oke, rukun dalam kelas, rukun sama teman, terus saling tolong menolong antar teman. Kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Oke, sama ya seperti bunyinya Mas Intan. Kita saling mendengarkan, saling tepat waktu, saling menghormati antar sesama, saling membantu sesama teman, saling menghormati, menjaga kebersihan kelas, menghormati sesama teman. Kita bikin dan melakukan yang terbaik. Dari berapa ini? 14 keyakinan kelas yang kamu tuliskan di sini di stick note. Sekarang akan kita eliminasi ya yang sesuai, yang semuanya hampir sama. Ini menghormati pojok sama ya, menghormati sama, saling tolong menolong. Berarti kita langsung ambil aja. Kita mengucapkan tolong. Apabila kita minta tolong harus mengucapkan tolong. Dan apabila
Respon murid setelah melaksanakan pembuatan keyakinan kelas secara bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alfiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasifah Dian Komalasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damandia Agung Prakasa. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Sangat senang dan bersemangat. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Penting, sangat penting sekali. Penting. Menurutmu, kenapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Disiplinan, tanggung jawab, sampai melatih kemandirian. Melatih tanggung jawab. Disiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian. Refleksi pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat dan karyawan SD Negeri 2 Agle dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023 yang dihadiri Kepala Sekolah, 5 guru kelas, 1 guru PJOK, guru PAI, dan penjaga. Refleksi pada aksi nyata yang telah saya lakukan, pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid di kelas saya mengajar, yaitu di kelas 6, dan saya lakukan pada tanggal 13 Oktober 2023. Di dalam pembuatan keyakinan kelas, murid sangat antusias sekali. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata yaitu merasa sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep budaya positif di SD Negeri 2 Agle tempat saya mengajar. Rencana perbaikan implementasi ke depan. Rencana perbaikan yang pertama, selalu melakukan evaluasi dan refleksi diri secara berkala. Yang kedua, terus berkolaborasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah dalam mewujudkan budaya positif. 3. Terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan budaya positif. 4. Menganalisis kebermanfaatan diseminasi terhadap murid dan lingkungan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.